Halo teman-teman sobat otomotif, ketemu lagi dengan saya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan video komparasi akomodasi perbandingan antara Innova Reborn dengan Mitsubishi Destinator. Mungkin bagi teman-teman semua yang lagi nyari kendaraan keluarga second seater, bisa membantu sedikit referensi akomodasi dari kedua mobil ini ya. Jang Innova diesel, Destinator bensin. Untuk Destinator penggerak roda depan FWD, untuk Reborn penggerak roda belakang RWD ya. Oke, kita mulai saja langsung ke gimana sih rasa akomodasi dari dua mobil ini. Kita mulai dari kursi driver dan penumpang depan. Kita mulai dari akomodasi mobil Mitsubishi Destinator, teman-teman. Jadi ini posisi duduk saya, masih luas sekali. Ini ada sekitar 5-6 jari ya teman-teman. Di posisi duduk saya seperti ini, tinggi saya 175 cm. Ini posisi duduk penumpang, kemarin ditempatin oleh istri saya. Untuk view-nya Mitsubishi Destinator ini lebih dekat dengan kaca, teman-teman ya. Di seperti mobil-mobil SUV yang lain, kaca mobil SUV itu identik lebih kecil daripada low MPV atau MPV. Jadi kesannya lebih kecil sedikit daripada Innova Reborn. Nanti kita coba di Innova Reborn, teman-teman ya. Jadi seperti ini. Untuk headroom atau ruang kepala masih ada sisa hampir 1 jengkal, teman-teman ya. Hampir 1 jengkal. Oke. Untuk kaki, posisi kaki aman banget, luas. Oke, kita lanjut ke Innova Reborn. Oke, kita masuk ke baris pertama atau pengemudi Innova Reborn, teman-teman. Jadi ini posisi kaki saya sekitar 4 jari, teman-teman. Kita munturkan dikit. Nah, oke, ini lebih nyaman. Sama saya setting 5 jari seperti yang di Destinator tadi, teman-teman ya. Ini posisi penumpang yang biasa tempatin istri saya. Nah, ini perbedaannya. Untuk mobil MPV ini pandangannya lebih luas, teman-teman. Jadi rasanya kaca lebih jauh dari tempat duduk kita. Jadi ciri khasnya mobil MPV seperti ini, teman-teman ya. Kacanya lebih lebar karena lebih landai, teman-teman. Nah, ini dashboardnya juga lebih lebar sedikit daripada Destinator tadi, teman-teman ya. Oke, untuk headroom kita cek masih ada sama, teman-teman ya. Hampir 1 jengkal saya ini, teman-teman. Saya tingginya kebetulan 175 cm. Jadi headroom Innova Reborn dan headroom Destinator sama, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke baris keduanya Innova dulu, teman-teman ya.
Oke, kita lanjut ke baris kedua mobil Innova Reborn teman-teman. Kaki bisa masuk sedikit ke bagian bawah jok depan, dan sisa ruang kaki kita masih ada 5-6 jari teman-teman ya. Ini posisi duduk saya tadi, tinggi saya 175 cm, jadi ini masih lega teman-teman ya, 5-6 mungkin bahkan 7 jari mungkin teman. Oke, untuk Innova Reborn ada gundukannya teman-teman ya di sini, karena mobil ini penggerak belakang, jadi ciri khasnya mobil RWD ada gardan seperti ini teman ya, ada gundukan. Coba kita duduk tengah. Kita duduk tengah, teman-teman masih aman, tidak nyenggol, tapi sisanya cuman 2 jari teman-teman. Ini aja udah press teman-teman ya, jadi konsolnya ini sedikit ke belakang teman, jadi kalau yang bangku tengah mungkin bisa yang penumpang tidak setinggi saya teman-teman ya. Oke, itu yang kiri sama karena posisinya sama. Kita lanjut ke baris keduanya si Mitsubishi Destino teman-teman. Oke, kita masuk di baris kedua Mitsubishi Destinator teman-teman. Oke, ini posisi duduk saya tadi teman-teman ya. Oke, sisa kaki saya juga bisa masuk teman-teman, bahkan ini lebih dalam sih menurut saya. Dan sama dengan Innova teman-teman, paha bisa tertopang bagus karena joknya tinggi teman-teman, jadi tidak khawatir selama perjalanan kita tidak akan pegel teman-teman, jadi benar-benar tertopang sekali ya. Oke, sisa ruang kaki sekitar 5 jari teman-teman, jadi lebih luas si Innova Reborn teman-teman ya. Ini ada meja, jadi kalau dengan mejanya kita sisa 4 jarian teman-teman. Oke, kalau Destinator ada gundukan tapi kecil sekali teman-teman, karena ini FWD ya, penggerak depan ya. Kita coba duduk setengah. Nah, ini konsolnya lebih maju teman-teman, jadi jarak duduk tengah luas sekali teman-teman, jadi hampir sama dengan jarak dengan tadi teman ya, sebelahnya teman ya. Jadi kalau untuk duduk tengah masih lebih lega punyanya Destinator teman-teman, bisa 4-5 jarian. Oke, kita lanjut ke baris ketiga teman-teman. Kita coba di baris ketiganya Destinator. Jadi untuk buka akses ke belakang kita cukup satu tombol ini saja teman-teman ya, sama seperti yang dimiliki di Innova Reborn. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita bisa masuk dengan leluasa teman-teman. Oke. Nah, ini kaki saya juga masih bisa masuk ke dalam sedikit. Ini ruang kakinya sisanya lumayan teman-teman, masih 5 jari lagi seperti yang di depan, jadi lega banget ya teman-teman. Cuman ini posisinya masih terlalu tegak teman-teman untuk baris kedua, jadi perlu disetting agak rebah ya, supaya penumpang kedua juga nyaman duduknya. Oke teman-teman, ini kita sudah rebahkan sedikit ya, ini kita sudah rebahkan supaya posisi duduk untuk penumpang baris kedua itu nyaman teman-teman ya. Nah, ini sisanya ya 3-4 jari teman-teman, 3-4 jarian, jadi masih cukup lega teman-teman ya. Terus untuk headroom di belakang dengan tinggi saya 175 cm masih ada sekitar
3 jari teman-teman ya, 2 sampai 3 jari. Jadi masih aman sih teman-teman. Jadi oke, kita lanjut ke baris ketiganya si Innova Ribbon teman-teman. Nah, ini akses ke belangku belakang juga cukup 1 tombol itu saja teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah bisa langsung masuk ke baris ketiganya. Kaki juga bisa masuk sedikit ke bawah bangku kedua. Sisa ruang kakinya sama teman-teman ya ternyata ya, sama Innova Ribbon 5 jarian. Cuman kalau di posisi bangku keduanya saya rasakan tadi lebih luas punya Innova daripada Destinator. Kalau yang bangku belakangnya hampir sama teman-teman. Nah, ini juga posisinya masih tegak bangku keduanya, jadi kita butuh rebahkan dulu supaya bangku keduanya, penumpang bangku keduanya bisa nyaman teman-teman. Nah, ini kita sudah rebahkan sedikit ya teman-teman, sama seperti yang Destinator tadi. Kita rebahkan supaya penumpang bangku kedua nyaman, dan sisanya kita cek. Sisa ruang kakinya sama lagi teman-teman ya, 3 sampai 4 jarian. Jadi untuk kelegaan baris ketiga sama teman-teman antara Innova Ribbon dan Mitsubishi Destinator teman-teman ya. Cuman baris keduanya yang saya rasakan lebih lapang punya Innova Ribbon teman-teman. Untuk headroom sama teman-teman ya, sisa 2 sampai 3 jarian untuk penumpang setinggi saya ini teman-teman ya. Jadi headroom juga sama antara Innova Ribbon dan Mitsubishi Destinator teman-teman. Jadi itu yang saya rasakan akomodasi dari mobil ini teman-teman. Oke, mungkin video ini nanti bisa sebagai referensi teman-teman semua yang lagi nyari-nyari mobil 7 penumpang ya teman-teman, yang bisa menampung banyak, yang keluarganya besar. Mungkin bisa mempertimbangkan antara 2 mobil ini, antara apakah Innova Ribbon MPV yang terkenal nyaman ataukah Mitsubishi Destinator ini teman-teman ya, yang baru saja launching bulan Agustus kemarin. Di video ini saya tidak akan membandingkan atau mengkomparasi desain, fitur, dan lain-lain teman-teman ya. Saya benar-benar hanya fokus ke komparasi akomodasi antara 2 mobil ini teman-teman. Jadi kesimpulannya, mobil ini akomodasinya sama-sama nyaman, keluasan kelegaan kabin sama, baris depan pengemudi dan pengemudi depan sama. Untuk Innova Ribbon lebih luas, lebih lebar akomodasinya di baris kedua teman-teman daripada si Destinator ya. Kemudian baris ketiga sama akomodasinya, ruang kakinya, kelegaan kabinnya baris ketiga sama, headroomnya lagi-lagi juga sama. Cuman view-nya untuk pengemudi atau pengemudi depan si Innova Ribbon ini lebih lapang teman-teman, karena kacanya lebih melandai ya. Jadi seperti ini, kacanya lebih melandai. Tapi kalau untuk Mitsubishi Destinator itu karena SUV, kacanya lebih ngotak teman-teman. Jadi view-nya saat kita jadi penumpang depan atau driver itu kaca lebih dekat dengan penumpang. Oke teman-teman, mungkin video saya singkat dulu seperti itu untuk komparasi akomodasi antara Innova Ribbon dengan Mitsubishi Destinator teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari atau milih-milih mobil
7 penumpang. Sebelum saya akhiri, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.